Begitu diklik, itu isi handphone kita, kontak, nomor handphone yang ada di tempat kita, ada foto, ada video, semua data yang ada di handphone kita secara otomatis akan diambil oleh pihak yang ilegal ini. Mereka itu dalam, kan saya pertimbangan murahnya ya. Jadi dalam meminjam itu mereka tidak mempertimbangkan baik dan buruknya. Dia membiayai pinjol, membiayai slotnya itu dengan pinjol. Membunuh orang tuanya. Mas Riwin, ngopi apa? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Bagi yang baru nonton Ngopi Ngapak, ini adalah sesi kedua dan kali ini OJK menjadi tuan rumah dengan host yang baru dan ganteng ini, Mas Riwin. Jadi sedulur, urusan pinjaman online ini menjadi trending di mana-mana secara nasional, daerah dan seterusnya. Kita lihat banyak sekali kasus ya, bahkan yang paling ekstrim adalah ada yang bunuh diri karena pinjaman online. Dan juga di Banyumas ternyata urusan pinjol ini juga menjadi isu utama karena tindak kriminalitas juga ada di dalamnya, kemudian ada angka depresi, bunuh diri, dan juga tentu saja bahkan perceraian. Ada suami yang bahkan bisa menyakiti istri atau istri sebaliknya menyakiti suami, urusan pinjaman online. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena OJK juga menjadi sorotan, menjadi isu dalam putaran ini. Karena apapun juga OJK adalah lembaga yang dianggap paling berkepentingan untuk mengatur masalah fintech ini ya, pinjaman online. Nah, Mas Riwin, kalau kita bicara data, sebenarnya berapa banyak uang yang berputar di pinjol ini dan berapa banyak pinjol baik yang legal maupun terdeteksi atau sudah dipastikan ilegal. Terima kasih Mas Andi. Jadi memang OJK kan punya fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Nah, khusus terkait pinjol, mungkin perlu disampaikan juga nih kepada teman-teman sekalian bahwa kalau OJK mengenalnya sebagai fintech lending. Nah, teman-teman di luar, masyarakat mengenalnya sebagai pinjol. Nah, pinjol itu yang berizin di OJK itu sampai dengan bulan April kemarin 2024 itu ada 100 entitas. 100. Jadi itu legal. Itu legal. Jadi kita harus lihat bahwa pinjol itu nggak seluruhnya Ilegal. negatif atau Betul. ilegal. Jadi Iya. ada yang memang legal dan positif ya. Betul. Oke. Karena memang awalnya yang disebut sebagai pinjol itu justru untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pinjaman tanpa harus dia datang ke lembaga keuangan dan sebagainya. Jadi ini semacam kemudahan baru untuk mengakses pinjaman. Nah, OJK sendiri dari 100 pinjaman online itu sekarang itu sudah tercatat sekitar total ini Mas Adi ya, sudah menyalurkan sekitar 763 triliun. Jadi angkanya luar biasa. Ini yang legal dan sudah meliputi sekitar 141 juta akun. Bukan jumlah orang ya, karena bisa jadi ada satu orang itu minjam di beberapa tempat dan mungkin bisa berulang-ulang. 141 juta merupakan jumlah yang luar biasa sebenarnya. Nah, kalau posisi sekarang itu berdasarkan data yang kami punya terakhir tahun 2024 ini, jumlah peminjam itu sudah mencapai di nasional 9,3 juta dengan nominal 21,6 triliun. Dan khusus untuk Jawa Tengah, porsinya itu mencakup jumlah debiturnya 889.000 orang, jadi hampir 1 juta. Jumlah yang lumayan banyak, dan ini posisinya masih sebagai peminjam.
dengan total pinjaman yang ada di Jawa Tengah itu 1,7 triliun. Jadi kalau kita bagi, angkanya itu di bawah 10 juta sebenarnya. Jadi satu orang itu kecil-kecil, tapi yang meminjam jumlahnya banyak. Nah, ini yang legal. Tapi di luar sana itu juga banyak yang ilegal dan sudah dicabut dalam tanda kutip itu izinnya atau dilarang beroperasi. Kita punya Satgas, Mas Andi. Namanya apa? Namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas Pasti. Betul. Pasti. Nah, Tunggu dulu, banyak orang mungkin belum tahu sebenarnya. Ini kan Otoritas Jasa Keuangan. betul. Nah, peran OJK di sini dalam konteks pinjaman online ini apa? Sesuai fungsinya, OJK itu memberikan izin tentunya Oke. kepada pinjaman online yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh OJK. Yang paling penting itu sebenarnya kantornya harus jelas, Mas Andi. Kantornya harus jelas, tempatnya ada di mana, pengurusnya siapa, kemudian kita ngatur modalnya, kemudian juga kita mengatur bagaimana cara dia memberikan pinjaman dan sebagainya. Nah, ini bagian yang diatur. Setelah diatur, kita juga mengawasi. Nah, kita melihat sampai sejauh mana lembaga keuangan fintech lending ini melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dari OJK. Nah, dulu itu waktu awal marak tahun 2017 itu sempat ada 124 atau hampir 127 pinjaman online yang legal. Sekarang tersisa hanya tinggal 100. Nah, yang 24 ini ternyata sudah kita hentikan izin operasinya karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang di OJK. Nah, terakhir selain kita mengatur kemudian mengawasi, kita juga ada aspek melindungi. Nah, yang kita lindungi adalah konsumen dari fintech lending ini, termasuk juga masyarakat secara umum. Dalam konteks inilah sebenarnya OJK menjadi ketua Satgas Pasti itu tadi, Mas Andi. Yang terdiri dari Banyak lembaga ya, ada sekitar 13 lembaga yang terlibat di dalamnya. Ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kominfo, ada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Menko juga ada ya, Iya. Polhukam ya. Nah, di situ sudah dicabut dalam tanda kutip izinnya atau dilarang beroperasi sekitar 7.576 entitas Ilegal. ilegal. 7.000. 7.000 dari Ini yang baru ketangkep ini. yang ya? baru ketangkap yang Belum kita nggak tahu karena apa memang pastinya. karena platformnya digital, Heeh. sangat mudah sekali untuk bikin aplikasi yang baru. Dan konon walaupun di take down ditutup, mereka bikin Bikin lagi, lagi yang bikin baru. lagi. Jadi ini kejar-kejaran. Betul. Tunggu dulu. Sekarang kalau saya jadi masyarakat ya, saya bisa tahu mana yang ilegal dan mana yang tidak ilegal. Itu bagaimana caranya? Yang paling mudah. Wah, ini ilegal. Pasti ini nggak ada izinnya dari OJK. Itu bagaimana caranya? Yang Kalau- paling sederhana. Yang paling sederhana dari sumber informasi. Sumber informasi itu bisa kita dapatkan dari websitenya OJK. Oke, Itu jadi ada kita cek daftarnya, ya. ada daftarnya yang legal. Ada uang jumlahnya. cash, uang kilat, uang Iya, macam-macam aneh-aneh namanya. lah, namanya lucu-lucu. Iya. Nah, dia ada 100. Nah, cuman yang ilegal ini kan jumlahnya jauh lebih banyak. Di websitenya OJK di ojk.go.id itu juga ada, Bang, jumlah total dari yang ilegal dan daftar namanya. Nah, Jadi sorry, di dalam website atau data OJK ini yang legal lah. iya. Jadi kita mau tahu ini termasuk yang legal atau tidak, kita bisa cek situ Betul. ya. Tapi kita juga bisa cek yang di take down itu Iya. apa aja, termasuk apakah kita pernah minjam di situ, gitu Iya. kan? Oke. Nah, kita juga bisa memanfaatkan WA, Mas Andi. Jadi ada WA kontak centernya OJK 081 157 157 157. Nah, itu kita tinggal ketik aja tuh. Ini bisa dilihat di bawah Ya. sini. Nomornya. Nanti dicantumkan di bawah. Iya. Itu bisa kita ketik aja, Mas Andi. Jadi misalkan ada satu lembaga namanya apa nih? Pinjam ngapak gitu Iya. misalkan ya. Kita ketik aja di situ, nanti secara otomatis akan ada sistem Iya. yang menjawab bahwa itu legal atau ilegal. Oh, sederhana sebenarnya. Betul. Ya. Tapi apakah yang legal-legal ini boleh menawarkan jasa melalui SMS, melalui WhatsApp yang biasa didapatkan oleh masyarakat? Boleh atau tidak? Aturan kita tidak mengizinkan fintech lending yang legal untuk memberikan penawaran lewat nomor pribadi.
Oh, nggak Karena boleh. ya, karena Jadi artinya kalau saya dapat tawaran itu udah pasti pasti ilegal. Oh, jadi kalau ada tawaran lewat SMS, lewat WA yang masuk di handphone kita, itu sudah pasti 1000% ilegal. Dan sudah kan biasanya dia akan menyertakan link itu, Iya, Mas Andi ya. iya. Nah, di situ ada linknya biasanya. Nah, link itu jangan sekali-sekali diklik. diklik, bahaya itu. Iya, karena seluruh data kita Betul. langsung bisa diakses oleh mereka. Nah, begitu diklik, itu isi handphone kita, kontak, nomor handphone yang ada di tempat kita, ada foto, ada video, semua data yang ada di handphone kita secara otomatis akan diambil oleh pihak yang ilegal ini. Selanjutnya dia akan terus menawarkan, biasanya kan ada tawarannya itu, Anda beruntung dapat pinjaman gratis 10 juta gitu. Jadi langsung kalau misalkan diklik, Anda akan langsung dapat. Lebih masuk lagi kita ke perangkap mereka. Makin ke dalam. Nanti data KTP segala macam juga akan Bisa diambil. diakses oleh mereka. Nah, kalau yang legal, yang memang berizin dari OJK, itu hanya boleh mengakses, itu adalah kamera, kemudian mikrofon untuk keperluan ada wawancara, dan lokasi untuk tahu orangnya ada di mana. Itu Tapi pun data kita yang lain itu nggak boleh. tidak itu ya? boleh diambil. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk tahu bahwa ini ilegal atau legal, Legal, ya. betul. Nah, hari ini kita tidak berdua saja. Ya. Ada satu tamu istimewa kita yang punya penelitian mengenai pinjol dari dampak moral. Nah, ini menarik, Ini kan? menarik. Karena banyak orang bahas soal hukum, Iya. ya sanksi dan seterusnya, regulasi. Tapi kita sering melupakan ada moral di sini yang mendorong kenapa pinjol ini menjadi marak sedemikian rupa. Ada gaya hidup lah, anak yang muda yang flexing, karena milenial juga banyak yang sekarang atau Gen Z sudah mulai pinjol ini. Iya. Jadi ini juga mengenai gaya hidup. Satu alasan lain soal ekonomi, ya macam-macam alasannya. Nanti kita bahas karena tamu kita segera akan bergabung dengan kita. Jadi kita rehat sejenak. Ya. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kami akan kembali. Mas Ribin, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Dan tamu kita sudah bersama kita, Mas Ribin, Bu Ratna Kartikawati. Kalau mau ditambah gelarnya SHM Hum PhD, PhD. Jadi Ibu dosen ya, Iya. mengajar di mana Bu? Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Udah lama saya nggak dengar prodi ini ya. Ada Dulu Pancasilanya PMP. ya. Iya, dulu waktu kita kecil. Kita. Emangnya kita. Saya waktu kecil PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Masih ada ya nggak itu Bu di anak SD, SMP masih ada? Masih justru sekarang itu digalakan dari SD sampai perguruan tinggi itu harus ada, yaitu pendidikan Pancasila. Oke, seberapa pentingnya pelajaran ini Bu? Iya, penting sekali karena ini adalah untuk meningkatkan moral ya. Karena ya dari kecil sebenarnya pendidikan moral itu penting sekali sebenarnya dari keluarga. Kalau pendidikan moral itu penting. Baik, jadi ini menarik Bu ya. Ibu melihat bahwa soal moral ini menjadi penting dalam konteks pinjol. Apa hubungannya Bu? Oke, dari penelitiannya, dari penelitian saya sebenarnya itu gini. Saya pada waktu ini saya itu melihat kenapa sih pinjol ini kan justru mendatangkan banyak masalah. Ya, banyak sekali masalah tentang pinjol ini, tapi kenapa malah justru menjamur pinjol ini seperti itu. Padahal kalau kita itu pinjam ya ke pinjol itu nanti di akhir kalau tidak bisa membalikan itu akan kita dihadapi oleh berbagai macam masalah ya, terutama dari debt collector ya yang sering menagihnya yang tanpa manusiawi. Bu, waktu bilang debt collector boleh nggak menghadap ke saya? Padahal lebih cocok yang ini nih, Bu, sebenarnya. Ada topinya. Atau yang ini nih? Ini lebih cocok. Iya. Iya. Tapi Ibu ngeliat ke saya. Ini nih lebih cocok Bu. Ada Bu. Brewok kita namanya. Iya. Jadi banyak Oke, sekali berhadapan dengan debt collector. kasus pinjaman online itu banyak sekali.
Sedangkan semakin banyak yang pinjaman terutama itu usia 19 sampai 34. 19 sudah Iya, itu berubah kan mayoritas. pinjol. Iya, mayoritas. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda ini? Ya karena gaya hidup. Oh, gaya hidup. Ya, gaya hidup. Bisa diceritakan lebih jelas gaya hidup yang dimaksud itu Oke. apa? Sekarang itu maaf ya, ini di anak muda itu ternyata kemarin saya juga penelitian ini tentang judi online. Oh, ada korelasi lagi dengan judi Korelasi online. ya, ada korelasi Oke. dengan judi online. Selain gaya hidup itu ada judi online yang kemarin saya lakukan penelitian di mana anak-anak atau mahasiswa ini ya, saya penelitiannya kan ke mahasiswa dari berbagai universitas. Dari berbagai universitas, yaitu di sini itu mahasiswa itu melakukan judi online slot ya, namanya itu slot. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Sungguh saya nggak tahu. Coba Mas Brewok ceritain. Kalau gitu ini kita bilang ya. Jadi saya tahu kan juga dari karena penelitiannya menjadi saya tahu ada slot gitu ya. Iya. Nah, kemudian mereka itu kan setiap hari, tiap bulan itu kan dikasih jatah dari orang tua. Harusnya itu untuk uang saku untuk makan, untuk bayar misalnya fotokopi dan sebagainya. Yeah. Tapi habis dalam 1 menit mungkin ya, habis di situ. Nah, mereka bingung kalau misalnya minta ke orang tua, nggak mungkin. Untuk apa uang segitu? Iya. Baru saja saya kirim. Iya. Iya, baru saja saya kirim habis. Maka ya langsung karena sering dia buka HP dan internet ya. Iya, dan di situ iklan banyak sekali berseliweran ya di situ. Oh iya, masih ingat. Terperangkap lagi ya. Tunggu penelitiannya di kampus-kampus di Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah. Iya. Banyumas banyak sekali respondennya. Banyak. Wah, coba yang masih mahasiswa di sini ada nggak wajahnya ini dari responden? Jadi di Banyumas sendiri aja banyak mahasiswa terjerat untuk pinjol ini. Iya. Dengan alasan tadi itu. Iya. Dan juga gaya hidup Gaya hidup. anak. Iya, sekarang kan dia pengennya ya flexing ya. Seperti itu. Oke. Ini gaya hidup. Kemampuan nggak ada, tapi ingin sama seperti yang dia lihat di media Iya. sosial. Seperti harus merek HP yang seperti ini. Kemudian berpakaiannya yang mengikuti model dari negara lain dan seperti itu. Jadi itu faktor yang mendorong. Kalau dari OJK sendiri, Mas Tiwin, kalau yang di take down, yang diusut, yang di ya katakanlah diproses, itu alasan orang bisa pinjam ke pinjaman online ilegal itu apa aja? Ya, hasil temuannya mirip sebenarnya dengan temuannya Bu Ratna, bahwa secara demografis banyak generasi muda yang ngambil pinjaman online secara jenis kelamin. Lebih banyak perempuan ya Bu ya, yang mengambil pinjaman online, tapi tentunya dengan motivasi yang berbeda-beda. Jadi memang ada fenomena menarik nih Mas Andi ya. Kita pada saat COVID kemarin itu praktis kita semua ada di rumah. Nah, pada saat ada di rumah itulah pinjaman online itu melonjak secara drastis. Karena ada kebutuhan hidup, kemudian juga tetap ingin beraktivitas dibiayai tapi tidak punya sumber pendapatan yang baru karena sumber pendapatannya banyak yang hilang karena COVID. Nah, setelah COVID kita mengira trennya menurun, ternyata tidak. Jadi trennya itu semakin meningkat karena ternyata yang punya kondisi ekonomi kurang beruntung pada saat COVID sekarang belum pulih. Oke, jadi itu faktor ekonomi juga Faktor ya. ekonomi, betul. Terus? Nah, kemudian juga ada faktor gaya hidup seperti Bu Ratna tadi sampaikan. Pengaruh media sosial, Iya. flexing anak-anak muda ya, tampil seakan-akan kalau sukses itu ukurannya adalah materi. Nah, yang menarik sebenarnya yang mungkin juga bisa kita bahas nih Bu Ratna. Ini kan salah satu segmen yang Bu Ratna sampaikan tadi yang banyak terkena pinjol ini justru mahasiswa. Mahasiswa ini kan kalangan terpelajar sebenarnya. Yang seharusnya punya nalar yang cukup untuk bersifat kritis. Apakah memang ada hubungan atau tidak tuh? Atau jangan-jangan nggak ada hubungan? Mau mahasiswa mau nggak mahasiswa kalau berhadapan dengan pinjol perilakunya mirip gitu sama. Kira-kira gimana Bu? Nah, dari penelitian saya itu ya, kalau mahasiswa ini sebenarnya karena mereka tuh udah terbiasa dengan bermain di medsos ya, dan juga mereka dalam keadaan terdesak gitu. Kalau semua orang itu sudah terdesak itu tidak mau lihat apakah dia terpelajar ataupun tidak, udah gelap mata. Pinjol. Oke, jadi banyak anak muda yang menjadi korban karena mereka punya akses ya ke teknologi ya.
mungkin orang-orang tua yang jadul kepengen juga cuma nggak ngerti bagaimana cara meminjam lewat online ya. Jadi faktor itu juga ada pengaruhnya. Tapi saya baru baca informasi yang muncul di media itu sebagian besar justru guru yang terjerat pinjaman online ilegal. Guru nih. Jadi ibu 40%. 40%. Apa yang terjadi pada dunia guru itu, Pak? Itu termasuk dosen atau tidak, Pak? Iya, jadi guru pun juga karena juga saya gaya hidup ya sekarang itu coba banyak kita itu melihat ya di HP di internet ya, itu dengan profil bergaya dengan pakai tas yang branded ya itu gaya hidup sama aja. Dan itu tidak muda, tidak tua, semuanya karena gaya hidup. Tidak penting profesinya apa, mereka ingin tampil. Ingin tampil kelihatan bahwa mereka itu sukses. Oke, karena di media sosial itu tadi ya. Kalau dulu nggak ada media sosial kan orang mau tampil di mana, mau foto, paling keluarganya sendiri yang lihat kan. Kalau sekarang dia harus kasih lihat kepada dunia bahwa dia itu makmur, dia sejahtera, dia ini kekinian gitu ya. Itu faktor yang juga membuat guru-guru itu seperti, jadi faktor ekonomi sebenarnya relatif bukan yang utama ya. Sekarang ada setbun, ada setbus, itu kan harusnya semakin meningkat, bukannya harusnya untuk pinjaman itu harusnya semakin lebih rendah ya, menurun gitu. Ternyata enggak. Ternyata gaya hidup yang lebih dominan. Yang dominan itu gaya hidup, apalagi dengan adanya media sosial, di mana biasa di IG ya, kemudian di profil WA, di status ya, status di WA itu juga mereka bergaya pakai baju yang branding dan sebagainya. Baik, nah kalau tadi konteksnya dengan moral, kan Ibu bilang penelitiannya juga memang lebih ke koridor moral. Nah, bagaimana itu bicara moral sebagai tentu saja pertahanan yang harusnya membuat orang tadi ya. Lepas dari tadi berpendidikan harusnya logik ya, tapi kalau maaf benteng moral ini ambrol, mungkin udah lupa semuanya. Tapi moral bagaimana hasil penelitian Ibu ini? Ya, oke. Sebenarnya gini, mereka itu dalam saya pertimbangan moralnya ya. Jadi dalam meminjam itu mereka tidak mempertimbangkan baik dan buruknya. Dampak baik dan buruknya itu mereka tidak mempertimbangkan. Yang penting hari ini saya mendapatkan uang. Jadi ini kehilangan pedoman ya. Iya. Sedangkan kalau dari pinjolnya dia merasa pahlawan. Oh, saya itu pahlawan loh. Saya bisa membantu. Saya itu pahlawan, saya bisa membantu. Siapa kalau tidak saya? Siapa lagi yang bisa membantu? Seperti itu. Ada kontradiksi nggak Bu antara, kan kita sebenarnya dari dulu punya standar moral lah ya, sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua, walaupun pendidikan tidak terlalu tinggi, tapi juga ada peranan orang tua memberikan pendidikan secara di keluarga ya. Apakah itu ada pengaruh bahwa standar moral itu sudah ditinggalkan dibanding dengan generasi-generasi yang sebelumnya? Apakah memang ada faktor yang itu sehingga orang jadi gelap mata gitu melihat ada teknologi di depan mata seperti ini, ya tidak mempertimbangkan moral itu tadi? Apakah memang ada faktor itu, Bu? Ya, memang ya. Kalau saya dari penelitian saya itu pengaruh sekali gadget itu. Jadi sebenarnya dari juga dari keluarga itu tapi tidak dominan. Yang dominan adalah gadget. Oh, gadgetnya. Iya, dari faktor keluarga itu. Yang paling dominan gadget, tapi kemudian baru keluarga. Berarti emang gadget ini menjadi faktor yang mengganggu sistem pendidikan moral yang selama ini kita punya ya Bu ya. Karena ternyata kita tidak dilengkapi dengan literasi digital juga untuk menghadapi serbuan informasi yang ada di gadget. Tadi sedikit lagi Bang Andi. Jadi pengalaman kita sebenarnya melakukan literasi itu, kita juga sudah mencoba nih dengan beberapa kampus, termasuk juga dengan UMP juga selama beberapa tahun belakangan untuk masuk juga ke materi-materi tentang di KKN. Gitu. Ada pertemuan dengan mahasiswa. Nah, ini untuk meningkatkan efektivitasnya, apakah kita juga perlu menggandeng tokoh masyarakat sekitar ya? Atau jangan-jangan keterikatan moral antara masyarakat secara umum di satu tempat, di desa atau apa itu sudah tidak terikat lagi dengan tokoh masyarakatnya gitu. Itu gimana Bu? Tokoh masyarakat masih didengar atau tidak? Masih didengar nggak kira-kira ya? Untuk di desa-desa
desa ya, terutama yang desa itu Masih ya? itu masih berpengaruh tokoh masyarakat. Makanya saya itu biasanya ke organisasi dan juga ke desa itu saya sasak sampai ke sana. Jangan tokoh masyarakatnya terkena pinjol juga ya Bu. Tapi kalau dari OJK sendiri kan, saya beberapa kali lihat tim OJK di Purwokerto kan memberikan literasi keuangan ke desa-desa gitu kan. Apakah dimungkinkan juga itu? Artinya kan tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi di desa sudah mulai itu pinjol-pinjol itu merajalela. Justru Peran dari OJK di sini gimana? Kita justru memang sekarang mulai tahun kemarin sebenarnya Bang. Jadi memang kita punya target khusus untuk ke pedesaan. Makanya kita lewat mahasiswa kita KKN, kemudian juga kita sudah pernah mengadakan literasi keuangan kepada kepala-kepala desa se-Jawa Tengah. Di Banyumas juga kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan juga. Kita juga turun ke desa-desa yang kita anggap cukup rawan karena kita tahu bahwa di desa itulah sebenarnya sekarang persaudaraan dalam tanda kutip antara pinjol dengan judi slot itu terjadi. Jadi kalau mungkin di mahasiswa dia untuk menanggulangi uang bulanannya yang terpakai di judi slot pakai pinjol. Nah kalau di desa itu lebih memprihatinkan Bu, sebenarnya yang pernah kita temukan itu dia membiayai slotnya itu dengan pinjol, dengan ekspektasi untuk membayar kembali pinjolnya itu berharap dari judi slot itu tadi. Nah iya, nah biasanya semakin tenggelam, semakin dalam. Nah itu kalau mungkin teknis ya dari OJK mungkin bisa juga ngasih tahu bahwa kenapa pengelola pinjol itu bisa tahu seluruh data kita. iya. Itu dari mana mereka bisa dapat nomor telepon orang-orang yang diteror bahwa kamu itu menjamin pinjolnya si ini, kamu itu katanya ini katanya, dan itu kan semua orang jadi tahu bahwa orang itu Betul. Berutang. Iya. Nah itu dari mana ya? Jadi kalau yang sifatnya global, kita kan sudah memang mengalami beberapa kali kebocoran data pribadi. Itu platformnya bermacam-macam, baik platform swasta maupun platform Provider juga ada iya, yang bocor, provider, dan pemerintah dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang terkait dengan pinjol, itu dia bisa mengkaitkan antara peminjam dengan yang mereka sebut sebagai orang yang terkait dengan peminjamnya, itu lewat penarikan data dan informasi yang saya sebutkan di awal tadi. Oke. Pada saat diklik kita link aplikasinya itu, seluruh data yang ada itu diambil. Nah, itulah yang akan mereka buat sebagai database mereka melakukan teror. Sebenarnya yang mereka lakukan itu random sebenarnya, Pak. Jadi mereka akan lakukan itu secara elektronik, memakai perangkat komputer. Ada mesin itu yang bekerja ya? Memakai mesin. Nah, itu mereka akan lakukan teror itu kepada biasanya itu adalah kontak yang biasa berhubungan dengan peminjam. Karena tercatat di database itu tercatat berapa sering gitu ya? Ya, mana saja yang pernah. Berarti orang dekat ini? Ya, pasti ini orang dekat. Nah, karena dia dianggap sebagai orang dekat, dia akan mendapatkan teror juga dalam tanda kutip untuk menekan peminjam untuk melunasi pinjamannya. Itu yang sifatnya lisan. Ada yang juga sifatnya dikirimkan gambar kan? Ya, dikirimkan gambar yang sudah direkayasa misalkan. Ada gambar yang tidak pantas gitu misalkan di dalam HP, belum tentu yang punya bersangkutan gitu. Nah, itu bisa di crop dan sebagainya dan disebarkan. Ini akan saya sebarkan. Iya. Bahkan ada modus yang buat grup tuh, Mas Andi ya. Jadi dibikinkan grup yang isinya dia satu kali kirim teror, jadi seluruh grup itu akan membaca. Nah, sering kan kita menerima invite group gitu di WA yang kita nggak pernah tahu itu sebenarnya adanya dari mana. Nah, itu kalau menurut kami sebaiknya mendingan langsung kita exit, langsung kita del saja. Karena itu biasanya kalau kita masuk di dalam grup-grup yang kita tidak tahu asalnya dari mana, kita bisa harus curiga bahwa jangan-jangan nomor kita juga bisa kena sadap nih dalam tanda kutip. Karena pada saat data itu di-copy, waktu link itu diklik oleh calon peminjam itu tadi, itu secara praktis sebenarnya dia sudah bisa mengetahui seluruh isi dari handphone kita. Ngeri sekali. Termasuk media sosial kita juga, dan itu yang mereka akan jadikan senjata untuk melakukan teror. Jadi betul kata Bu Ratna bahwa memang secara legal bisa diperdebatkan, bisa kita diskusikan legalitasnya, tapi teror secara sosial
dan secara Akan psikologis terjadi. ini, mental ini akan terjadi, dan itulah yang bisa mendorong peminjam ini bisa berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. sampai pada mengakhiri hidup, Iya, ya, betul. atau bahkan melakukan tindak kriminalitas supaya bisa nutup itu. Betul. Tapi Bu, yang neror-neror ini, ya, pengelola pinjol ini bisa kena sanksi hukum Bisa, juga nggak? bisa. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, pasal 27B. Itu bisa kena Isinya? antara 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oke, jadi di satu sisi pengelola pinjol ini juga bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Nah, tapi yang kita bicarakan tadi teror-teror tadi, Iya, ya. betul. Karena saya pernah lihat di salah satu media sosial ada rekaman preman, wah udah pokoknya ngeri lah, gondrong ya. Saya nggak bisa bilang hitam dan putih, tapi pokoknya mengerikan wajahnya. Dia bilang, loh, saya ini kan melaksanakan peran dan fungsi saya, itu menagih kembali utang yang sudah dipinjam. Masa orang pinjam terus nggak mau kembalikan? Nah, saya minta kembali, apa yang salah di situ? Nah, walaupun nanti kita bisa berdebat lagi, Iya. yang salah kamu datang malam hari, kamu bambu dan seterusnya. Tapi konklusi nih Bu ya. Nanti Mas Riwin ya dari OJK sendiri pesannya apa? Tapi kalau Ibu sendiri, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada siapapun juga, terutama anak muda ini yang mungkin juga tergoda untuk memanfaatkan pinjol untuk gaya hidup ya, untuk yang macam-macam tadi, apa yang Ibu perlu sampaikan? Anak muda atau semua masyarakat? Semua masyarakat, Oke. terutama aja anak muda. Oke. Buat semua masyarakat ya, terutamanya anak muda nih ya. Jangan hanya kita itu kelihatan gaya hidup kita yang wah, tapi jadi dengan besar pasak daripada tiang. Kita harus lihat ke belakangnya nanti bagaimana bahayanya. Itu yang paling penting dari saya. Karena kalau kita besar pasak daripada tiang, kita juga bingung ya. Mau kemana, uang dari mana kita mendapatkan itu, dan nanti takutnya dia juga gali lubang, tutup lubang. Seperti kemudian mereka beli pakaian tapi tidak punya uang, kemudian larinya ke pinjol, itu bahaya. Karena bahaya pinjol itu sangat-sangat berdampak, terutama psikis kita loh yang kena. Psikis kita sampai terjadi bunuh diri, satu rumah itu bunuh diri. Jadi perceraian. Iya, terjadi perceraian. Ada anak bahkan bunuh, maaf ya, anak membunuh orang tuanya, ya, atau orang tua malah Orang tua membunuh membunuh, anaknya. iya, membunuh Jadi anaknya. bisa sampai pada situasi seperti itu ya. Iya. Jadi jangan anggap enteng ini ya. Secara psikis, wah dia benar-benar, nanti coba kalau diteror secara terus-menerus kemudian semua orang menjauhi. Iya. Bagaimana Tentang sanksi rasanya? sosial. Sanksi tanda sosial, kutip ya. sanksi sosial itu lebih tinggi daripada sanksi hukum, itu. tidak Iya, ada. sanksi hukumnya. Oke. Jadi Iya. anjurannya pokoknya hidup wajar-wajar Wajar aja. aja, iya. Berapa banyak uang yang kamu punya, ya itu batasannya ya. Nggak usah lebih besar pasak daripada tiang. Iya, kayak Ini gitu. senang sekali, udah lama saya nggak dengerin ya. Pepatah-pepatah zaman dulu ya. Iya, mulai muncul kembali Pasak daripada tiang, ya. kearifan yang hilang selama Iya. ini ya. Pesan pasak daripada tiang ya. Baik, kalau dari OJK sendiri? Iya, memang seperti yang disampaikan Bu Ratna, kita itu harus sadar diri dulu, Mas Andi ya. Pertama, kalau OJK itu sering menyampaikan pada saat kita literasi keuangan itu bahwa kita harus paham mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau butuh, kita harus cek lagi nih, butuhnya prioritasnya nomor berapa nih. Nah, karena kalau untuk keinginan, jangan sampai kita membiayai keinginan dengan pinjaman. Nah, kita harusnya bisa memprioritaskan pada kebutuhan. Kalau sudah pada kesimpulan bahwa oh saya butuhnya juga harus dicek lagi kan. Ya. Butuh banget Atau enggak nih sebenarnya. sekedar butuh. Nah iya. Oke. Atau kalau kata anak sekarang, atau saya FOMO nih, takut ketinggalan zaman gitu, jadi saya mengubah yang tadinya keinginan seolah-olah itu jadi kebutuhan. Bukan. Padahal itu bukan, karena Iya. kita kehilangan kendali untuk memisahkan keinginan sama kebutuhan. Nah, sebenarnya begitu bicara kebutuhan nih, udah fix ini kebutuhan, kita harus berpikir, kalaupun saya harus meminjam, misal apapun platform yang akan kita ambil, saya punya kemampuan nggak untuk membayar? Iya. Harus punya sumber pengembalian. Nah, makanya paling bagus memang kalau kita sudah punya sumber pengembalian, misalnya kita punya usaha UMKM, usaha kecil, memang butuh modal, mau datang ke bank yang istilahnya yang konvensional itu butuh prosedur dan sebagainya. Oh, ini ada fasilitas pinjaman. Nah, kita harus punya sumber pengembaliannya dulu nih.
Bang Andi. Jangan sumber pengembaliannya dari judi slot. Nah, itu kan spekulatif kan, nggak mungkin. Jadi harus ada kepastian sumber pengembalian dulu. Jadi jangan minjemnya dulu, baru mikir kembaliannya gimana gitu. Nah, ini mindset berikutnya nih. Kemudian setelah itu, oke, saya punya sumber pengembalian, bisa dari usaha, bisa dari mungkin kiriman orang tua kalau mahasiswa. Kiriman tetap ya. Kiriman tetap. Nah, kita atur juga kemampuan saya membayar itu berapa persen dari pendapatan yang saya terima. Apakah itu pendapatannya sifatnya formal maupun informal. Kalau teorinya kan bilang 1/3 itu. Ya, kalau dari itu berbahaya. Iya, sudah berbahaya karena mempengaruhi gaya hidup. Nanti maksud saya biaya hidup ya. Kemudian setelah kita, oke, saya fix mau minjam. Nah, pilihan pertama harus yang legal. Nah, pilihan pertama kan sebenarnya, saya mau pinjam ke bank. Oh, repot. Oh, ini ada pinjaman online. Pinjaman online kita cek dulu yang legal. Cara ngeceknya tadi sudah saya sampaikan. Kita punya kontak center di 081 157 157 157. Nah, itu ada dicek. di bawah ini ya. Nah, bisa dilihat di websitenya OJK juga. Nah, karena kalau yang legal ini dia jelas entitasnya, ada identitas, ada kantornya, ada pusat pengaduannya, resmi lah dari OJK. Nah, berhentilah setelah tahu legal, itulah yang diambil, jangan yang ilegal. Nah, setelah itu, jadi kita harus kritis ininya Bang Adi. Jadi mulai dari kita memutuskan untuk meminjam pun kita harus mulai banyak melakukan semacam pemikiran internal dulu nih di dalam diri bahwa memang kita perlu untuk meminjam. Jangan pokoknya ada tawaran, butuh nggak butuh, nah karena mudah, karena gampang langsung disikat gitu. Apalagi kalau ketahuan itu misalkan ilegal. Nah, biasanya kan yang sebagaimana saya sampaikan, yang ilegal pasti menawarkannya ke handphone. Iya, nawarin. Betul. Kalau yang legal dia pasang iklan di media sosial, pasang iklan di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Dia tidak kita izinkan untuk melakukan penawaran lewat handphone. Kalau penawaran lewat handphone 1000% itu ilegal. Nah, setelah melakukan filter itu, mudah-mudahan kita akan bisa lebih bijak mengambil pinjaman gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai pinjaman itu sebagai gaya hidup, penghasilan tetap. Nah, itu. Bahkan sekarang kita juga mengawasi iklan-iklan juga, Mas Andi. Kan sekarang juga ada semacam iming-iming bahwa kita itu jangan sampai nggak minjem gitu. Jadi seolah kayak kita tuh diiming-imingi untuk selalu meminjam kan. Jadi yang legal pun diatur, diawasi. Betul. Ya. Kalau OJK nggak boleh berlebihan. Nggak bisa juga. Ya ada etik kalau di kedokteran kan. Iya. Dokter sebenarnya nggak boleh juga menawarkan jasa atau produk. Iya. Walaupun banyak dilanggar sekarang. Betul. Tetapi tetap ada koridor yang bisa diawasi oleh regulasi dari OJK ya. Dan kalau legal kemudian ada teman-teman pinjol yang legal ini yang macam-macam, di situ OJK bisa melindungi konsumen ya, karena semua sudah diatur dan harusnya transparan ya. Oh, jadi perlindungan kita kalau ke legal itu juga justru lebih terjamin oleh OJK. Karena kita sediakan kanalnya. Tadi sudah saya sampaikan, bisa berkirim email, bisa datang juga sendiri langsung ke kantornya OJK. Di OJK Purwokerto juga kita membuka layanan pengaduan. Dan cukup banyak juga pengaduan yang masuk ke kita terkait dengan pinjaman-pinjaman ini. Nah, itu nanti akan kita proses. Kalau dia legal, kalau memang terbukti nakal bisa ditutup. Bisa kita cabut. Itu kan kita bisa lihat dari tadinya 120, hampir 130 lebih pinjol legal, itu sekarang tersisa tinggal 100. Jadi sanksinya banyak. Bisa kita hentikan sementara aktivitasnya, bisa kita hentikan selamanya aktivitasnya. Oke, jadi ada rasa aman sebenarnya kalau kita pinjam melalui online yang legal. Jadi sekali lagi pinjol itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya jelek, tapi ada yang resmi yang di bawah pengawasan OJK itu sebenarnya bisa jadi alternatif. Nah, nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Ini menarik karena tadi kan Mas Riwin sudah singgung UMKM. Mereka itu biasanya akses permodalannya ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya itu kan nggak mudah ya. Sehingga pinjol ini bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi ada bank juga yang memberikan solusi ya untuk mereka yang baru tumbuh dan berkembang, sehingga tidak memberatkan mereka dengan agunannya, dengan bunganya dan lain-lain. Nanti kita bicara karena salah satu faktor
yang membuat orang pinjol ini kan juga soal akses permodalan yang mereka tidak bisa dapatkan ya, karena mungkin mereka sedang tumbuh dan berkembang ya, terutama UMKM. Nah, bank apa yang memberikan solusi? Nanti kita bicara ya, diskusi di episode berikutnya ya. Terima kasih Ibu sudah menjadi tamu perdana di Ngopi Ngapa sesi kedua ini ya. Terima kasih. Nah, tolong nasihatin murid-murid jangan pinjol lagi. mahasiswa ternyata. Jadi memang itu harus ada edukasi itu di semua sampai perguruan tinggi itu harus ada. Siap. Baik, terima kasih Mas Rewin. Ya. Tiada pesta yang tidak berakhir, kita harus akhiri acara kita ya untuk episode ini. Tapi tentu kita akan lanjutkan dengan episode yang lain. Ngopi apa? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Mantap.